Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Abimanyu Esa Raihan Zuhairi dan kali ini aku bakal jelasin yaitu apa itu virus polio dan seberapa bahayanya. Jadi gua bakal jelasin intinya yaitu soal virus polio. Jadi kita bakal langsung ke pembahasannya. Namun sebelum itu stay halal dulu, stay halal dulu. Oke, ini pengertiannya ya guys ya. Jadi pengertian poliomyelitis yang dikenal sebagai polio adalah penyakit menular yang disebabkan oleh poliovirus. Virus ini paling sering menyerang anak-anak di bawah 5 tahun. Meskipun sebagian besar infeksi tidak menunjukkan gejala dalam beberapa kasus, virus ini dapat menyerang sistem saraf yang mengakibatkan kelumpuhan atau bahkan kematian. Waduh, serem juga ya. Dan untuk penyebabnya ada 3 jenis utama poliovirus yang dapat menyebabkan penyakit PF1, PF2, dan PF3. Dan penularannya terjadi melalui berbagai cara. Paparan langsung polio bisa menular melalui kontak langsung dengan seorang penderita. Jadi misalkan kalian ketemu orang yang menderita atau penderita gitu, kalian bakal langsung kena kontak kayaknya guys, kemungkinan gitu. Terus cairan tubuh kontak dengan cairan mulut atau ingus dari orang yang terinfeksi. Terus ketiga, kontaminasi feses penularan melalui kontak dengan feses penderita, umumnya diarea dengan sanitasi buruk, air atau makanan terkontaminasi konsumsi air atau makanan yang telah terkontaminasi dengan poliovirus. Jadi misalkan kalian makan atau minum yang udah terkena yaitu virus polio ini, risikonya mungkin gini guys ya. Mungkin penyebabnya itu karena ada yang nyebarin yang udah terkontaminasi gitu ya. Oke, lanjut. Lalu mungkin kalian akan bertanya-tanya gejalanya kira-kira seberapa. Untuk gejalanya sendiri, sebagian besar orang yang terinfeksi poliovirus tidak menunjukkan gejala. Namun bagi yang menunjukkan gejala, mereka mungkin mengalami misalnya kayak demam ringan, terus nyeri kepala, sakit tenggorokan, kelelahan, mual atau muntah. Nah, terus nyeri atau kaku pada punggung, lengan, kaki atau leher. Nah, terus yang bagian yang ketujuh ini kelumpuhan dalam beberapa yang kasus polio dapat menyebabkan kelumpuhan otot yang bisa menjadi permanen. Waduh, serem juga ya. Jadi kalau ini misalkan nyeri kalian nyeri gitu punggung sama lengannya, waduh itu agak bahaya banget guys. Jadi itu lumayan berbahaya virus polionya. Dan untuk ditanya dia diagnosisnya, diagnosis polio melibatkan serangkaian tindakan termaksud wawancara medis. Dokter akan menanyakan tentang riwayat kesehatan pasien termaksud kemungkinan paparan terhadap virus dan riwayat vaksinasi. Pemeriksaan fisik memeriksa tanda-tanda kelumpuhan atau kelemahan otot. Tes laboratorium, sampel feses, lendir atau cairan cerebrospinal mungkin diambil untuk identifikasi virus. Lalu untuk pengobatannya sayangnya ini guys ya, pengobatan tidak ada khusus untuk mengobati polio. Sebagai gantinya perawat umumnya bersifat mendukung dan meliputi analgesik untuk mengurangi rasa sakit, fisioterapi untuk membantu pasien yang mengalami kelumpuhan agar tetap bergerak dan mencegah kontraktur atau deformitas. Terus yang ketiga, perawatan intensif dalam kasus paralisis atau pernafasan, penderita mungkin memerlukan ventilator. Oke. Dan untuk pencegahannya sendiri, ini ada beberapa guys ya yang mesti penting kalau kalian misalnya terkena virus polio. Oke. Jadi pertama itu ada, gue jelasin dua aja ya. Pencegahan adalah strategi terbaik melawan polio ini. Melibatkan yang pertama imunisasi vaksinasi polio harus diberikan kepada semua anak
ada dua jenis vaksin polio inaktif atau disingkatnya IPF, dan vaksin polio oral atau disingkatnya itu OPF. Nah, terus yang kedua, kebersihannya itu mencuci tangan dengan benar dan menjaga sanitasi lingkungan. Oke, jadi itu guys ya, pencegahannya cuma 2. Dan lanjut yang bagian terakhir, belum ya guys ya, masih ada. Dan komplikasinya, meskipun sebagian besar orang pulih dari polio tanpa masalah serius, beberapa komplikasi dengan dapat terjadi. Yang pertama itu kelumpuhan permanen. Dalam beberapa kasus polio bisa menyebabkan kelumpuhan permanen. Terus yang kedua, sindrom pasca poliomyelitis. Beberapa dekade setelah infeksi, awal pasien mungkin mengalami kelemahan otot dan kelelahan. Nah, terus yang ketiga, masalah pernafasan. Dalam kasus paralisis otot pernafasan, penderita mungkin mengalami kesulitan bernafas tanpa bantuan mesin. Oke, lanjut yang bagian terakhir. Dan referensinya itu polioitis itu dari World Health Organization. Polioitis diakses pada tahun 2021. Cadre for Physical Control and Prevention Polio Disease and Prevention diakses pada 2021. Terus penjelasannya, myoclonal polio diakses pada 2021 dalam menghadapi polio. Pengetahuan adalah kekuatan. Dengan memahami apa itu polio, bagaimana penularannya, gejala, dan pencegahan, kita dapat melindungi generasi mendatang dari ancaman penyakit ini. Dengan komitmen global, kita dapat berharap untuk melihat akhir dari polio dalam waktu dekat. Oke, jadi itu referensinya ya guys ya. Kalau misalkan ada kekurangan, jadi mohon maaf ya guys ya, sekali lagi ya guys ya, walaupun gua ada beberapa kelemahan. Jadi terima kasih yang udah mensimak pembahasanku. Jadi jangan lupa untuk subscribe, terus kasih lonceng notifikasi, dan sampai ketemu lagi di next pembahasan. Bye bye.